Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang yaitu pesugihan Cengklot. Cerita ini ditulis oleh MC Diktanya Demit. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Anita, aku berlari di antara lorong gelap dengan dinding kayu berwarna hitam dan lampu-lampu yang menggantung dengan warnanya yang redup. Aku panik, benar-benar panik. Aku mendengar sebuah suara teriakan dari adikku sendiri di ujung sana. Suaranya sangat pilu. Dia menangis, dia meminta tolong kepadaku, yang kini berlari mendekati kepadanya. Tidak seperti biasanya, lorong ini sepertinya sangat panjang. Lorong dari rumah yang aku ingin lupakan karena sesuatu yang membuat kita berdua ini harus bertahan hidup di luaran sana. Aku tidak tahu kenapa aku kembali. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa kembali ke rumah ini lagi. Yang pasti lemari, suara lantai yang diinjak, lampu 5 watt yang menyala, semuanya sama seperti lorong yang sering aku lewati ketika aku kecil. Kakak, tolong aku kak, tolong aku. Suara itu kembali terdengar, suara tangisan dari adikku sendiri sehingga membuatku semakin panik. Aku benar-benar khawatir. Sosok anak kecil yang aku jaga kini menangis seperti itu, sehingga aku terus berlari, hingga akhirnya aku sampai ke tempat pintu kamar yang aku kenal. Sebuah pintu yang besar terlihat jelas, pintu yang pernah menjadi kenangan indah ketika aku kecil. Namun akhirnya hanya ada kekecewaan di dalamnya dan kini tempat berada beberapa langkah di depanku. Tunggu Anita, aku akan ke dalam, kataku sambil membuka pintu dengan keadaan panik. Suara decit pintu tua yang terbuka pun terdengar. Pintu itu agak sedikit berat ketika aku membukanya. Terlihat Anita adikku yang kecil berumur 10 tahun hanya terduduk membelakangiku. Dia hanya terdiam dan menangis atas apa yang terjadi di dalam sana. Tangisan lirihnya semakin terdengar dengan jelas. Dia terlihat seperti sedang melihat kedua tangannya dari belakang. Namun di tengah-tengah tangisannya itu, tubuh Anita dipenuhi dengan darah segar dan membasahi bajunya yang putih bersih itu. Sebuah gaun dari almarhum ibu yang diberikan kepadanya ketika ulang tahunnya yang ke-9. Selain itu, di sekelilingnya terlihat banyak sekali noda-noda darah bersamaan dengan beberapa tubuh yang nampak tidak bernyawa. Semuanya adalah orang-orang yang aku kenal, orang-orang yang aku anggap saudara meskipun sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang aku benci. Aku mendadak ragu, bahkan aku takut untuk mendekat setelah melihatnya duduk dengan kondisi seperti itu. Tubuhku langsung bergetar hebat ketika melihat pemandangan tersebut. Aku seperti tidak percaya atas apa yang aku lihat pada saat ini. Apalagi ketika aku sedang terdiam dan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Tiba-tiba, Kakak Risa, maafin Anita kak. Anita nggak bisa kak. Maafin Anita ya kak. Anita kembali meminta maaf kepadaku yang masih berdiri di depan pintu. Namun kepalanya terlihat berputar secara perlahan. Dia menoleh ke arahku yang ada di belakangnya. Terdengar dengan jelas bagaimana suara dari tulang-tulang lehernya yang saling beradu ketika kepalanya berputar. Terlihat pula kulit lehernya yang robek secara perlahan ketika kepalanya memutar ke arahku pada saat itu. Sehingga lehernya pun terlihat berdarah. Dia seperti pasrah begitu saja dan hanya bisa menangis sambil meminta maaf, apalagi tepat ketika aku melihat wajahnya. Wajahnya benar-benar pucat, rambutnya yang panjang kini terlihat berantakan, bersamaan dengan cipratan darah yang menempel pada rambutnya.
Wajahnya terlihat pucat seperti mayat, matanya terlihat putih dengan pupil matanya yang terlihat kecil. Terlihat banyak sekali noda darah di wajahnya, darah-darah segar dari orang-orang yang tergeletak begitu saja di dekatnya. Apalagi di mulutnya, giginya terlihat memerah, bersamaan dengan darah segar yang ada di sekeliling mulutnya, sebuah pemandangan yang benar-benar menyeramkan dari apa yang aku lihat pada saat itu. Apalagi ketika Anita menatapku sambil tersenyum dengan senyumannya yang menyeringai. Tiba-tiba, "Wah, wah." Aku tiba-tiba mual seperti ada sesuatu yang mendadak naik dari dalam perut ke arah kerongkongan. Sakit, benar-benar sakit ketika aku merasakan hal tersebut. Aku hanya bisa menahan rasa sakit itu sehingga tubuhku yang berdiri langsung menunduk. Bahkan kedua tanganku langsung memegang kedua tenggorokanku saking sakitnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku. Namun ketika aku merasa sakit atas apa yang ada di dalam tubuhku, Anita yang masih duduk di sana langsung tertawa dengan tubuh yang masih membelakangiku dan kepalanya yang memutar ke arahku. Dia seperti senang, dia tertawa. Bahkan dia menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil tertawa. Rambutnya yang panjang terlihat menutupi sebagian wajahnya pada saat itu. Pandanganku yang awalnya melihat adikku sendiri tiba-tiba berubah. Aku kini hanya bisa melihat lantai sekarang ini. Mulutku benar-benar terbuka sambil tertunduk. Aku seperti ingin sekali mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuhku. Air liur pun keluar secara perlahan, bersamaan dengan darah segar yang keluar dari dalam tubuhku. Aku berusaha memuntahkan sesuatu yang ada di dalam tubuhku. Semakin lama, aku semakin merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam mulutku. Aku seperti merasakan rambut-rambut tipis yang terasa oleh lidahku, bersamaan dengan sesuatu yang kenyal dengan sudut-sudutnya yang ada tajamnya sehingga membuatku semakin kesakitan. Aku benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih sekarang. Apalagi Anita yang tertawa di sana tiba-tiba berbicara. Namun nada bicaranya secara perlahan berubah menjadi suara yang sangat berat. "Keluarkan, cepat keluarkan." Hihihi. Suaranya menggema. Dia melotot dengan wajahnya yang tersenyum. Aku benar-benar tidak kuat mengeluarkan hal ini. Rasa sakitnya begitu menyiksa. Aku bahkan menekan tenggorokanku dengan kedua tanganku agar benda ini cepat keluar dari dalam mulutku. Benar saja, secara perlahan-lahan aku melihat sebuah rambut yang keluar dari dalam mulutku. Rambut yang berwarna putih yang bercampur dengan darah dan air liur yang ada di dalam mulutku. Tidak lama kemudian aku merasakan kulit yang kenyal dan lengket keluar dari dalam sana, disusul dengan tangan kecil dengan kukunya yang tajam, serta kaki yang kecil dan tercampur darah dan lendir. Sesosok benda berbentuk manusia yang ukurannya kecil itu keluar dan terjatuh begitu saja ke lantai bersamaan dengan darah dan air liur dari mulutku. Rasa lega yang diiringi oleh rasa sakit akibat benda itu keluar dari mulutku terasa sangat jelas. Aku langsung batuk ketika benda yang kini penuh darah dan air liur itu keluar dan jatuh ke tanah. Aku benar-benar ketakutan. Ada apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anita mendadak menjadi sosok yang menyeramkan. Di dalam tubuhku kini muncul benda yang menjijikan untuk aku lihat. Ada apa sebenarnya ini? Pikiranku penuh akan pertanyaan tentang apa yang terjadi di ruangan ini. Namun tepat ketika aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba, serat, rambutku yang panjang kini ditarik. Ada salah satu tangan kecil yang menarik rambutku sehingga wajahku terangkat secara perlahan. "Terima kasih kakak, karena semua darah mereka sudah habis, tinggal darah kakak yang masih tersisa." Hihihi. Secara tiba-tiba, aku melihat Anita yang tadi duduk di sana langsung berada di dekatku. Tangannya yang kecil terlihat sedang menjambak rambutku. Kepalanya yang tadi memutar, kini kembali seperti semula.
Namun aku masih bisa melihat bekas darahnya yang masih mengucur di lehernya. Aku benar-benar ketakutan setelah melihat Anita lebih dekat. Lalu tanpa ada basa-basi, Anita langsung membuka mulutnya. Tiba-tiba, serat, tubuhku tiba-tiba terkoyak. Aku bisa melihat bagaimana darah yang ada di dalam tubuhku keluar dan membasahi lantai yang aku pijak. Wajahku langsung menunduk. Aku mendadak lemas ketika hal itu terjadi. Namun ketika aku menunduk, benda yang aku keluarkan mendadak menghilang begitu saja. Yang aku lihat hanyalah air liur dan darah yang membasahi lantai dengan cipratan darah dari tubuhku yang terkoyak begitu saja. Wah, aku tiba-tiba membuka mata. Tepat ketika aku mendengar sebuah dering telepon yang keras di meja dekat ranjangku. Aku tidak langsung mengangkat telepon pada saat itu. Aku hanya mengangkat tanganku dan menempelkan pada dahiku. Aku benar-benar pusing atas mimpi yang aku alami. Sambil mengembalikan detak jantungku dan napasku yang berat, aku akhirnya mengangkat telepon yang terus berdering di dekatku. Halo, aku langsung mengangkat telepon itu dan terdengar sebuah suara dari seseorang laki-laki yang menanyakan kabarku dan kabar adikku pada saat itu. Ternyata itu adalah Kak Doni, seorang kakak angkat dari ibu tiriku yang kini tinggal di rumah bapak yang ada di kampung. Meskipun dia adalah kakak tiriku, dia benar-benar baik kepadaku dan Anita yang kini hidup di kota dan jauh dari mereka semua. Gimana kabar kalian berdua? Baik-baik saja kan? Kak Doni bertanya kabarku, kabar Anita, bahkan dia bertanya, apakah aku kesulitan untuk hidup di sini sambil mengurus adik kecilku yang masih bersekolah? Aku dan Anita baik, Kak. Aku juga sekarang kerja part-time di kafe sambil kuliah. Anita juga kebetulan dapat tunjangan di sekolahnya. Jadi hidup kita baik-baik saja, jawabku sambil tersenyum. Tumben kakak telepon, ada apa kak? Aku bertanya baik kepada Kak Doni. Tidak biasanya Kak Doni ini telepon. Biasanya dia hanya datang beberapa bulan sekali untuk menjengukku. Setelah ibu tiada dan bapak menikah lagi dengan ibu Kak Doni, aku merasa tersingkirkan di sana bersama Anita yang masih kecil pada waktu itu. Ibu tiriku seperti tidak menganggap kita berdua ada. Bapak yang merupakan tuan tanah di kampung membuatnya ingin menyingkirkan kami berdua. Hingga akhirnya, tepat ketika kelulusan SMA aku memutuskan untuk kuliah di luar dan aku membawa Anita agar jauh dari mereka. Bapak terlalu sayang dengan ibu dari Kak Doni, sehingga dia membiarkanku melakukan hal tersebut. Selama aku berada di sini, hanya Kak Doni lah yang baik kepadaku. Dia benar-benar menganggapku layaknya adik kandungnya sendiri. Dua orang adik wanita yang dia sayangi. Dia sering datang ke kontrakan, membeli banyak makanan dan bekal terutama bagi Anita yang masih kecil. Dia juga bahkan membujukku untuk kembali karena dia tidak tega melihat kedua adik tirinya hidup pas-pasan di kota. Namun aku menolaknya. Aku malas berurusan dengan ibu tiriku. Dia seperti benci denganku karena aku adalah anak pertama dari bapak, sedangkan dirinya dan Doni adalah keluarga pengganti ibu setelah dirinya meninggal. Jadi gini Arisa, kata Kak Doni dengan nada yang pelan. Bapak sekarang sakitnya parah, sehingga dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya sekarang. Tadi pagi dia berpesan kepadaku untuk memberitahu hal itu kepadamu dan juga Anita. Bahkan dia memintamu untuk pulang, bertemu dengan bapak bersama Anita. Kamu dan juga Anita sudah hampir setengah semester belum pulang. Bapak katanya kangen, terutama dengan Anita yang kini ikut denganmu ke sana. Aku hanya terdiam mendengar Kak Doni yang berbicara hal itu di telepon. Ada banyak pertimbangan untukku kembali pulang. Namun aku merasa malas karena aku harus bertemu dengan ibu tiriku di sana. Kak, sebenarnya aku berusaha menjawab perkataan Kak Doni. Namun Kak Doni langsung memotong perkataanku pada saat itu. Sudah, aku tahu kamu akan menolak lagi kan? Tapi untuk kali ini, tolonglah. Bukan aku atau ibu yang meminta, tapi bapak yang meminta langsung kepadaku untuk memintamu pulang.
Aku tahu bagaimana sifat ibu terhadap kalian berdua, tapi untuk kali ini saja, demi bapak, kamu pulang dulu. Karena sudah beberapa hari ini, bapak sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Aku benar-benar tidak bisa menolak perkataan Kak Doni kali ini. Meskipun dia adalah kakak tiriku, dia adalah panutan bagiku dan Anita. Apalagi dia sedikit memaksa agar aku dan juga Anita untuk pulang dan menjenguk bapak di sana. Ya sudah kak, aku akan pulang bersama Anita kak. Kebetulan Anita masih sekolah dan aku ya nanti beritahu setelah dia pulang ya, kataku dengan nada yang pelan. Syukurlah. Ya sudah, besok pagi ke kota ya. Kamu gak perlu naik angkutan umum. Masa anak dari Pak Dana Tarmana, sang juragan sawah harus naik angkutan umum? Nada bicara Kak Doni tiba-tiba berubah. Dia seperti senang apabila aku bisa pulang ke rumah. Aku hanya mengiyakan apa yang dikatakannya pada saat itu, dan tidak lama kemudian, aku akhirnya menutup telepon setelah aku memastikan bahwa aku akan bersiap-siap untuk kepulanganku bersama Anita pada hari itu. Matahari nampaknya belum muncul, namun aku dikejutkan oleh suara klakson mobil yang ada di depan kontrakanku. Suara dari klakson mobil tua yang suaranya tidak asing di telinga, karena ketika aku kecil, aku seringkali memainkannya. Itu sepertinya Kak Doni kak, kata Anita yang menoleh kepadaku setelah mendengar suara klakson itu. Anita adalah anak yang cantik, rambutnya panjang terurai dengan baju sweater berwarna pink yang dia pakai pagi itu. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tidak lama dia langsung berdiri dan berlari menyambut Kak Doni yang ada di pinggir jalan. Kakak, suaranya yang lucu terdengar. Dia berlari sambil mengangkat kedua tangannya lalu memeluk seseorang yang ada di dekat pintu mobil itu. Aku berjalan mengikuti Anita dari belakang. Di sana aku tersenyum akan sosok yang ada di dekat mobil sambil memeluk Anita di pagi itu. Terima kasih ya kak sudah mau menjemput, kataku sambil tersenyum. Sudah seharusnya sebagai kakak ngelakuin ini. Gak mungkin aku biarin kalian berdua naik angkutan umum berjam-jam ke rumah. Kak Doni langsung menurunkan Anita. Tidak lupa dia mengusap-usap kepala adikku yang kecil itu. Tidak lama, dia langsung mendekat kepadaku dan dia langsung mengangkat tas yang aku bawa untuk dia masukkan ke dalam bagasi mobilnya. Yuk, takutnya keburu macet, kita berangkat sekarang, katanya sambil mempersilahkan aku masuk ke dalam mobil di pagi itu. Mobil yang aku tumpangi kini berjalan melalui jalur provinsi, melewati beberapa kota, beberapa ruas tol, bahkan harus beberapa kali istirahat karena jaraknya yang lumayan jauh. Gedung, pabrik, hutan, bahkan kebun teh sudah kami lewati. Sedikit ada nostalgia ketika aku melewati tempat ini, tempat tinggalku yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Aku melewati jalanan provinsi dan kemudian berbelok tepat sesudah hutan berbatasan hingga menemukan jalan yang berbatu. Di sebelah kiri jalan adalah hamparan kebun teh yang sangat luas, dan di sebelah kanan adalah hutan yang lebat. Tubuhku beberapa kali berguncang karena jalanan yang jelek dan tidak seperti aspalan di kota. Namun meskipun begitu, aku kangen dengan suasana ini, dengan hawanya yang sejuk dan jarang ada polusi udara seperti di kota. Apalagi si Eneng Risa sama si Eneng Anita. Aku dikejutkan oleh suara yang sedang menyapaku dari luar. Suara dari para pekerja yang menggarap lahan kepunyaan bapak pada saat itu. Aku hanya bisa tersenyum dan membalas mereka dengan mengangkat salah satu tangannya. Sebagai anak dari Bapak Dana Tarmana yang mempunyai lahan yang luas dan mempekerjakan hampir sebagian warga kampung untuk menggarap tanahnya, mereka tidak mungkin lupa dengan kami berdua. Meskipun kami sudah lama meninggalkan rumah, sehingga wajar saja banyak yang menyambutku dengan Anita yang kini tertidur pulas di sebelahku. Karena mobil yang sedang aku tumpangi kini sudah mulai masuk ke wilayah kepunyaan bapak, melewati kebun dan sawah yang luas yang digarap secara turun-temurun. Mobil itu pun akhirnya sampai di sebuah rumah cantik dan besar di tengah-tengah kebun dan sawah yang mengelilinginya.
Sebuah rumah tua peninggalan Belanda, pemberian salah satu menir Belanda dan yang memberikannya kepada kakek buyutku. Di sana nampak seseorang sudah menyambutku. Bu Ice, seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumahku dari sebelum aku lahir. Dia terlihat berdiri dengan baju dasternya yang khas. Dia tersenyum kepadaku dan kepada Anita yang baru bangun pada saat itu. Tidak lama kemudian Kak Doni turun dan membuka pintu bagasi untuk Bu Ica bawa. "Ayo masuk," kata Kak Doni yang membukakan pintu untukku. Kenangan dari rumah ini, kenangan dari sosok ibu yang kini tiada, hadir kembali ketika aku dan Anita masuk ke dalam rumah. Seperti tidak ada yang berubah dari apa yang aku lihat. Semuanya nampak sama. Bahkan foto almarhum ibu masih ada di ruangan depan. Sebagai seseorang yang menemani bapak hingga akhir hayatnya, nampaknya bapak masih menganggapnya ada. Meskipun kini dia sudah berada di hati seorang wanita yang lain. "Neng, mau diantar ke kamar?" kata Bi Ica yang terlihat kesusahan dengan barang-barangku. "Ah, nggak usah Bi, antar Anita aja ke kamarnya," kataku sambil mengambil tas yang dibawakan oleh Bu Ica. Anita tersenyum. Tidak lama kami pun berpisah di lorong belakang. Kamarku memang ada di belakang sana, menghadap ke arah persawahan dengan pemandangan yang luas. Aku sengaja menempati tempat itu karena pemandangannya indah sekali ketika pagi tiba. Sedangkan Anita, dia menempati kamar di sebelah kamar bapak di lantai 2. Maklum, dia masih kecil, sehingga dia butuh sosok yang dibutuhkan seperti ibu ketika beliau masih ada. Aku langsung mengganti bajuku. Kulihat gelapnya malam yang kini mulai menyelimuti rumah dari jendela, diiringi oleh suara-suara serangga malam membuat malam ini terasa berbeda. Tidak seperti di kota yang penuh dengan hiruk-pikuk manusia. Di sini terasa tenang. Aku bergegas untuk kembali menemui bapak, karena memang itu tujuanku datang ke rumah ini. Setelah itu, mungkin aku akan kembali ke kota mengajak Anita dan kembali menghabiskan hidup di sana. Entahlah, kalau aku tidak dibujuk oleh Kak Doni yang baik kepadaku itu, mungkin aku tidak akan datang ke tempat ini lagi. Aku keluar kamar ketika aku sudah berganti baju. Aku melewati lorong yang panjang sekali dengan lampu neon yang menyala di atas sana. Kemudian aku langsung naik ke lantai 2, tempat di mana kamar Anita dan juga kamar bapak berada. Sebuah tangga kokoh yang melingkar aku naiki sekarang. Dan ketika aku sampai di atas sana, aku melihat bahwa Purani, yaitu istri kedua bapak, Kak Doni, Bu Ica, dan Anita sedang berkumpul di luar. "Tunggu di, bapak sedang memanggil Mang Jajang ke dalam sana," kata Kak Doni sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya ada apa sih ini? Kenapa bapak memanggil kita masuk secara bergantian? Apa sakit bapak begitu parah sehingga dia harus berada di kamar seharian? Aku belum mengetahui penyakit bapak yang sebenarnya itu apa, karena aku baru sampai siang ini. Namun terlihat wajah-wajah mereka yang sedih ketika menunggu di luar kamar. Begitu pula Anita yang langsung mendekatiku dan bertanya tentang bapak. Hanya satu yang terlihat tenang, yaitu Purani, yang hanya duduk sambil menulis kertas-kertas laporan hasil panen dari para petani. Dia memakai kacamata dan hanya melirikku sebentar, lalu dia larut dalam tulisannya lagi. Tidak lama Mang Jajang kembali. Tidak ada ekspresi apapun darinya. Dia hanya melihat ke arah Purani dan kemudian memanggilnya ke dalam sana. "Bu, bapak nyuruh ibu ke dalam," katanya sambil sedikit menunduk. Purani langsung melepaskan kacamatanya. Wajahnya terlihat melihat ke arahku sekilas bersama Anita yang sedang aku peluk pundaknya pada saat itu. Tidak lama dia pun akhirnya masuk ke dalam kamar, dan Mang Jajang langsung menutupnya tanpa memberitahu apapun di dalam sana. Semuanya menunggu. Aku hanya diam sambil memeluk Anita di sana. Aku takut menanyakan keadaan bapak kepada orang-orang ini, termasuk Kak Doni. Lebih baik aku mencari tahu sendiri ketika aku dipanggil ke dalam sana.
Terdengar sebuah suara keras dari dalam sana, seperti ada sebuah teriakan dari Bu Rani atas apa yang terjadi di dalam rumah. Dia seperti sedang berdebat dengan bapak. Tidak lama Bu Rani keluar, emosinya yang sesaat terlihat jelas ketika dia membuka pintu. Namun ekspresinya mendadak berubah ketika aku melihatnya. Dia hanya kembali berjalan dan duduk dengan tumpukan kertas di sana sambil berkata, "Don, sekarang kamu masuk," katanya. Akhirnya Doni mengangguk dan sedikit tersenyum kepadaku. Dia masuk ke dalam ruangan dan berbicara lama dengan bapak di dalam sana. Mungkin dirinya yang paling lama di antara yang lain ketika berada di kamar bapak. Namun tiba-tiba, dak! Terdengar suara keras dari arah tembok. Sepertinya Doni terlihat memukul tembok dengan kerasnya. Aku semakin bingung atas apa yang terjadi di dalam sana. Ada apa sebenarnya dengan bapak? Kenapa Bu Rani dan Doni nampak begitu kesal di dalam sana? Hingga akhirnya Doni pun kembali keluar dan terlihat salah satu tangannya memar atas apa yang dilakukannya di dalam sana. Dia hanya melirikku sambil tersenyum kembali sambil berkata, "Riz, bagianmu, masuklah, sapa bapak di sana." Aku pun akhirnya masuk dan aku melihat bapak terbaring lemas dan tidak berdaya di kasurnya. "Arissa," kata bapak yang memanggilku dengan suara yang serak. Aku pun mendekat kepadanya dan ketika aku melihatnya, aku benar-benar terkejut dengan kondisi bapak. Leher bapak seperti sudah patah, kepalanya miring ke kiri dengan wajahnya yang pucat. Terlihat tubuhnya itu penuh dengan perban dengan penuh darah yang merah. Kedua tangan dan kakinya terlihat patah sehingga tidak bisa digerakkan, seperti ada sebuah kecelakaan yang mengakibatkan bapak seperti ini. Meskipun aku masih bersyukur bahwa bapak masih selamat, karena dengan kondisi yang seperti ini seorang manusia tidak mungkin selamat dan pasti akan meregang nyawanya pada saat itu juga. Sebenarnya apa yang terjadi kepada bapak? Kenapa bisa separah ini? Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan. Namun ketika aku ingin menanyakan hal itu, tiba-tiba, "Kesini nak," mendekatlah kepada bapak, katanya dengan nada yang berat. "Bapak kenapa seperti ini? Bapak jatuh atau kecelakaan?" Aku yang penasaran langsung bertanya atas apa yang terjadi kepada bapak ketika mendekatinya. Namun dia hanya tersenyum sambil mengusap-ngusap wajahku yang kini nampak sedih setelah melihat kondisi bapak yang seperti itu. "Kamu tidak harus tahu kenapa bapak seperti ini. Yang pasti bapak meminta maaf kepadamu, kepada Anita, atas apa yang terjadi. Bapak tahu kalian berdua keluar karena kalian tidak tahan di tempat ini. Namun mau bagaimanapun ini masih menjadi rumah kalian. Kondisi bapak nampak lemah. Bapak yang aku tahu tidak kenal lelah ketika bekerja kini nampak tidak berdaya di kasur dengan kondisi tubuhnya yang mengenaskan. Seumur hidupku tidak pernah sekalipun aku melihat dirinya mengeluh karena sakit dan juga capek. Namun kali ini berbeda, bapak benar-benar tidak berdaya. Waktu bapak tidak banyak lagi, Risa. Aku hanya ingin kamu menjaga Anita bersamaan dengan semua kejayaan keluarga kita yang turun-temurun hidup di sini." Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Meskipun aku sudah pergi jauh dari tempat ini, namun aku tidak tega mendengar perkataan seperti itu. "Bapak hanya meminta kamu untuk menjaga Anita dan bapak berharap kamu bisa tinggal lagi di sini," katanya dengan suara yang lemah. Aku hanya bisa mengangguk di depan bapak. Meskipun aku pada saat ini sedang kuliah di kota dan aku sebenarnya tidak mau satu rumah dengan Bu Rani yang merupakan ibu tiriku. Namun aku mau tidak mau harus menyanggupinya dan mengangguk di hadapan bapak. Bapak hanya tersenyum kepadaku. Kulihat dia sedikit melirik ke arah kotak kayu yang ada di dekat tempat tidurnya. Sebuah kotak kayu tua yang selalu digembok ketika aku ke kamarnya sewaktu kecil bersama ibu. Dia sedikit mengusap-ngusap kotak kayu itu secara perlahan dan tidak lama kemudian dia kembali tersenyum kepadaku sambil berkata, "Panggil Anita, aku ingin melihat wajah cantiknya untuk terakhir kalinya." Aku hanya mengangguk.
Lalu aku pamit dengan tetesan air mata yang menetes secara perlahan dan keluar dari kamar. "Dek," dipanggil bapak ke dalam. "Bapak kangen katanya," kataku yang tersenyum dengan wajahku yang masih memerah karena menahan tangis di depan Anita. Anita mengangguk sambil berlari kecil, dia masuk ke dalam. Aku sedikit melihat ke arah bapak ketika Anita masuk ke dalam, namun bapak menyuruhku untuk menutup pintu kamar, sehingga aku pun mengangguk dan menutup pintunya dengan rapat. Aku kembali ke tempat semula. Bu Ica yang tahu aku habis menangis di dalam sana langsung mendekatiku dan memelukku. "Sabar ya Neng, mungkin ini sudah waktunya," kata Bu Ica dengan nada pelan. Langkah kecil Anita akhirnya masuk ke dalam kamar. Bapak yang melihatnya langsung mengangkat tangannya untuk menyambut dirinya pada saat itu. Dia yang masih polos hanya bisa terdiam ketika bapaknya sakit seperti itu. Bapak hanya memeluknya dan berkata bahwa dia tidak perlu khawatir atas apa yang sedang dialaminya. "Bapak bentar lagi mau menyusul ibu, nanti baik-baik ya di rumah bersama Kak Arisa dan juga Kak Doni," kata bapak sambil tersenyum. "Kamu tinggal di sini ya, jaga baik-baik keluarga kita. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu yang akan mengurus semua kebun dan juga sawah yang ada di sekeliling kita." Bapak kembali melirik ke arah kotak kecil yang ada di sebelahnya. "Tolong ambilkan kunci yang ada di bawah bantal bapak. Ada sesuatu yang harus bapak berikan untuk kamu sekarang." Anita yang masih kebingungan hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh bapak. Dia mengambil kunci kecil yang ada di bawah bantal. Ini adalah kunci yang secara turun-temurun diberikan dari zaman kakek buyut bapak. Ini jugalah alasan kenapa kita bisa seperti ini, bisa hidup makmur selama beberapa generasi. Bapak tahu kamu pasti kebingungan, namun ini sudah waktunya untuk bapak pergi, sehingga tidak mungkin bapak harus menahan hal ini lebih lama lagi. Kamu tidak perlu bertanya alasan balik itu. Meskipun ada Risa dan juga Doni, tapi keluarga kita pasti menunjuk anak bungsunya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan selama turun-temurun. Seperti halnya bapak yang merupakan anak bungsu dari kakek. Sekarang kamu buka kotak itu, kamu harus meneruskan tradisi keluarga dan mengurusnya hingga kamu meneruskannya kepada anakmu. Kamu tidak perlu khawatir, Mang Jajang sudah tahu akan hal ini. Mereka akan membantumu untuk mengurusnya. Suasana mendadak hening. Semilir angin malam dari jendela yang sedikit terbuka membuat Anita sedikit merinding ketika mendengar hal tersebut dari bapak. Apalagi ketika dia membuka kotak itu secara perlahan. Dia tiba-tiba terdiam meraut wajahnya terlihat pucat. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dilihatnya, karena di dalam kotak itu seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan. Sebuah manusia yang bentuknya kecil dengan kulitnya yang sudah keriput, dengan gigi taringnya yang mencuat keluar. Rambutnya yang putih panjang, wajahnya yang menyeramkan, dengan tubuhnya berwarna hitam kelam terlihat membuat Anita bergidik ketakutan. "Bapak, ini apa?" katanya sambil melirik ke arah bapak. Namun, tepat ketika dia melirik ke arah bapak, matanya terbelalak. Ketakutannya semakin mendalam, bahkan saking takutnya dia sampai terjatuh ke lantai dengan wajahnya yang pucat. Terdengar suara bapak yang berkata kepadanya dengan suaranya yang berat, "Itu adalah jenglot, sebuah tradisi dari keluarga kita. Kamu akan hidup bersamanya, seperti halnya bapak dan kakek serta leluhurmu yang hidup di tempat ini." Bapak tiba-tiba terbangun, tangan, kaki, dan lehernya yang patah tiba-tiba bisa digerakkan secara perlahan. Terdengar suara-suara tulang yang saling beradu ketika bapak duduk dan melihat Anita yang sedang ketakutan. Lehernya yang patah kini dia paksa untuk bisa kembali normal. Terlihat dengan jelas bagaimana lehernya kembali robek dengan darah yang mengucur di lehernya. Krak, krak, krak. Tangan kaki yang patah tiba-tiba dipaksa
untuk kembali ke seperti semula. Luka yang awalnya tertutup pun tiba-tiba terbuka kembali secara perlahan. Bapak tersenyum dan menyeringai ke arah Anita yang sedang ketakutan. Wajahnya berubah, dia bukan seperti Bapak. Tapi ada sosok lain yang masuk ke dalam Bapak dan mengambil alih tubuhnya. Anita semakin ketakutan. Dia langsung berdiri dan ingin keluar dari kamar itu. Meskipun brak, Anita tiba-tiba jatuh. Salah satu kakinya ditarik oleh tubuh Bapak yang menjatuhkan diri dari atas kasur ke dekat Anita. Mau kemana kamu? Prosesnya belum selesai. Bapak kemudian menarik kaki Anita yang mungil itu. Sedangkan salah satu tangannya terlihat mengambil jenglot yang ada di dalam kotak yang sudah tadi dia buka. Anita benar-benar ketakutan. Wajahnya pucat, bahkan dia berteriak sekejang-kejangnya setelah melihat Bapak kini berubah menjadi menyeramkan. Kamu adalah penerusnya. Kamu harus menyelesaikan semuanya sebelum ajalku tiba. Gak. Salah satu tangan Bapak tiba-tiba mencekik leher Anita, mulutnya dipaksa untuk dibuka olehnya. Bapak yang melotot ke arahnya kini menatapnya dari dekat, sambil mengangkat jenglot yang ada di salah satu tangannya. Anita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Anak kecil berumur 10 tahun itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bapaknya yang sedang melakukan sesuatu kepadanya. Kamu harus melakukan ini, Anita. Kamu adalah pewaris sah dari keluarga Danatarmana. Anita seketika langsung memejamkan mata. Semakin lama, wajah Bapak semakin menyeramkan. Apalagi tidak lama kemudian, sesuatu yang di luar perkiraannya kini terjadi. Gak! Salah satu tangan Bapak tiba-tiba memasukkan jenglot yang dipegang ke arah mulutnya. Anita seketika kesakitan. Dia menjerit-jerit karena ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya pada saat itu. Suara jeritannya tertutup oleh benda yang menyeramkan dan kini masuk secara perlahan ke dalam mulutnya. Wajah Bapak tersenyum. Dia seperti senang ketika jenglot itu masuk ke dalam mulut Anita yang kecil itu. Masuk. Jadikan itu bagian dari tubuhmu, karena itu adalah kunci dari keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi seperti ini secara turun-temurun. Gak! Bapak menekan tangannya dengan keras, sehingga jenglot itu semakin lama semakin masuk ke dalam mulutnya. Masuklah. Tugasmu hanyalah memberi mereka darah manusia. Namun kamu tidak perlu takut, karena Mang Jajang sudah tahu akan hal itu, dan dia akan membantumu. Masuk. Bapak terus memaksa jenglot itu masuk ke dalam mulutnya, dan di saat yang bersamaan semua yang ada di luar kamar tiba-tiba panik. Terutama aku yang mendengar Anita menjerit beberapa kali di dalam sana. Anita, duak. Pintu kamar tiba-tiba terkunci dan tiba-tiba tidak bisa terbuka. Kak Doni, Mang Jajang, Bi Ica semuanya nampak panik. Bu Rani yang awalnya hanya cuek kepadaku pun mendadak panik. Bahkan dia langsung memberitakan Kak Doni dan juga Mang Jajang untuk masuk melewati jendela dari luar. Anita. Aku terus-terusan memukul-mukul pintu itu. Apa yang terjadi di dalam sana? Kenapa Anita berteriak? Kenapa dia seperti sedang kesakitan di dalam sana? Aku langsung menoleh ke arah Bu Rani, namun dia keburu pergi turun ke bawah bersama dengan Kak Doni dan Mang Jajang. Prang! Suara kaca pecah terdengar dari luar. Sepertinya Kak Doni merusak jendela kamar dari luar agar dia dan juga Mang Jajang bisa masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian seseorang nampak berlari ke arah pintu dan membukanya dari dalam. Seketika aku langsung berlari ke dalam kamar. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat Anita yang tidak sadarkan diri di lantai bersamaan dengan mulutnya yang sedikit berdarah. Wajahnya benar-benar terlihat pucat setelah aku melihatnya. Sedangkan Bapak, dia terlihat sudah tidak bernyawa di sebelah Anita. Tubuhnya tersungkur, begitu juga dengan luka-luka yang kembali terbuka, seperti memaksakan untuk bergerak dari kasurnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, bagaimana kelanjutan dari si keluarga pemelihara jenglot ini secara turun-temurun,
Kita saksikan di video yang selanjutnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kalian pasti penasaran kan? Ya sama, saya pun juga sama. Jadi nantikan terus video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa nih untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.